Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian hari ini, hari Kamis 4 Desember 2025 jam 7 pagi, pada saat ini kita ada dalam syukuran panen yang akan dipimpin oleh Pendeta Yonatan Hendrik. Untuk itu saya jemput jemaat Tuhan untuk kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Dengan suara girang penuh sorak-sorai saudara-saudariku, laki-laki dan perempuan, tua muda, bapak mama, adik kakak, janda duda, yatim piatu, dalam iringan derap langkah menuju rumah Tuhan untuk menaikkan nada syukur dan birama puji tak terhingga bagi Tuhan atas kelimpahan hasil dari bumi kami, surga kecil pemberian Tuhan. Betapa besar dan tak terkira kelimpahan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Rahim bumi tempat kita diam seolah tak henti-hentinya menceritakan kemurahan Allah. Rahim bumi ini seolah berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Karena itu, dalam iringan serta nada syukur dan birama puji, kita bersorak, bergembira, memuji dan menceritakan kemurahan Allah terus menerus dan turun temurun, karena yang Tuhan kerjakan semuanya baik. Lihatlah rahim bumi mengeluarkan hasil yang menceritakan kasih Allah. Pisang, ubi, kacang-kacangan, sirip pinang, semangka, terong, beras, dan sebagainya. Tak cukup di situ, ternak dan hewan peliharaan pun ikut menceritakan kasih Allah. Syukur panen dengan hanya seolah hasil panen, hasil pertanian, dan hasil peternakan saja. Tetapi makanan khas setiap daerah juga menceritakan tentang Allah yang mencukupkan kebutuhan umatnya. Orang Maluku makan papeda dan ikan wahuni. Orang NTT makan jagung gose dan lauk seibali dan minum air. Orang Batak makan mie gomak dan menguning gado-gado. Bahkan taman-taman mulai menghasilkan keindahan lewat telunan yang tertata indah dan rapi juga menawan bagi pelangi kasih yang kasih. Tenun Maluku, tenun NTT, dan ulas Batak yang beragam motif dan warna menceritakan betapa uniknya kreativitas alam melalui tangan para penenun dan pembuat ulas. Ungkapan syukur dinaikkan dengan cara yang beragam. Orang Maluku mengungkapkan melalui tarian bata cengkeh, orang NTT mengungkapkan melalui tarian bonek, dan orang Batak mengungkapkan melalui tarian tok-tok. Setelah berbulan-bulan kita meneteskan keringat bahkan darah, ketika dengan sabar kita menanti hingga hari ini ada sukacita terpancar dari raut wajah kita, pertanda tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmatnya selalu baru setiap pagi, maka genaplah nats firman Tuhan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berhimpun bukan sekedar sebagai jemaat, tetapi sebagai keluarga Allah yang dipanggil untuk merawat, kasih dan melihara segenap ciptaannya. Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Dan Tuhan melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tuhan memberkati perempuan dan laki-laki dan memberikan kepada mereka bumi, tanah, laut, darat, air, dan udara menjadi makanan kami. Tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon yang berbuah, segala yang di darat, laut, dan udara menjadi makanan kami. Pujian bagi Tuhan berkenan menyatakan wajah pengasihnya kepada semua orang. Sesungguhnya kasih setia Tuhan tak pernah beranjak dari orang-orang yang dengan penuh raja dan dari bumi dan tanah ini secara bersama-sama. Terpujilah Tuhan Allah atas kebesaran, kekuasaan, kini dan selama-lamanya. Amin.
bagi Tuhan pencipta langit dan bumi telah menciptakan manusia, perempuan dan laki-laki, dan yang telah menyatakan kemuliaannya dan kedamaiannya menerangi kami dan semua ciptaannya. Ya, bagi kami kaum perempuan, dan bagi kaum laki-laki, semua dan seisi bumi, tanah, laut, dan udara dipenuhi dengan berkat surga. Amin. Ya amin. Kasih karunia Allah Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membaca nats yang membimbing kita dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya Tuhan, Kepala Gereja, Engkau telah memberikan berbagai karunia untuk saling melengkapi bagi pekerjaan pelayanan-Mu. Ya Tuhan, kepada gereja-Mu Engkau telah memberikan berbagai karunia untuk saling melengkapi bagi pekerjaan pelayanan-Mu. Namun kami tidak sungguh-sungguh memakai karunia bagi kepentingan pelayanan. Kami tidak memakai talenta yang Tuhan berikan untuk memuliakan, tetapi hanya untuk menguasai sesama kami. Kami tidak melaksanakan pelayanan dengan baik, tidak dapat melaksanakan panggilan-Mu dengan baik, dan tidak dapat mengembangkan saya kemasihan-Mu, karena kami dipandang rendah dan tidak memiliki talenta. Ya Tuhan, oleh rahmat-Mu yang besar, kami telah dipanggil dalam persekutuan hidup sebagai anggota keluarga Allah, dalam bersehati dan melayani untuk bertumbuh bersama dalam iman dan perbuatan. Kiranya oleh rahmat-Nya begitu besar, kami menjadi saluran berkat dalam selamat. Tuhan, kasihanilah kami. Amin.
bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dan berita keselamatan dari Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah Allah bagi setiap kita yang telah menerima pengampunan dari Allah, hendaknya senantiasa hidup menurut firman-Nya. Syukur kepada Allah. Kita akan bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 19 ayat 1 sampai 9 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ya Allah pujianku janganlah berdiam diri. Sebab engkau pasti dan minum beriku karena dari aku. Mereka berbicara tentang aku dengan lidah. Dengan berkata-kata kebencian mereka menyerang aku dengan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan dan kebencian ganti kasih. Akanlah seorang kasih atas dia, dan biarlah seorang penakwa berdiri di sebelah kanan. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keluar dan mengemis dan dihari dari reruntuhan rumah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca teks Alkitab dari 2 Korintus 6 ayat 9 sampai 5. Kita akan berdoa terlebih. Mari kita berdoa. Kami syukur padamu Tuhan, pada hari ini pelayanan kami di tanggal 4 Desember ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi tokat dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, nasihat-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Isi dari 2 Korintus 6 ayat 9 sampai 15. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Seperti ada yang tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberi kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu yang melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang.
Sedangkan di dalam doa mereka bagi kamu, mereka juga merindukan kamu karena anugerah Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang baru kita dengar adalah suara kasih yang menenangkan bumi dan hati manusia. Mari kita buka telinga dan hati bagi panggilan Tuhan melalui firman-Nya. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh merayakan syukur panen. Kita dari rayon 1 sampai rayon 12 rata-rata adalah petani. Maka di sini saya akan memulai dengan satu ilustrasi yang tentu sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena rata-rata petani, saya kira kita semua tahu dan pernah melihat benih atau bibit kangkung. Semua tahu kan? Pernah lihat? Atau tanam juga? Tanam juga. Boleh ya nanti lihat nanti pas story. Nah, benih yang ada itu ketika kita tanam, dia tentu butuh proses untuk bertumbuh. Tidak mungkin kita tanam hari ini langsung dia tumbuh 2 jengkal ke atas. Apa ada yang tanam seperti itu? Ditanam langsung dia tumbuh 2 jengkal ke atas dalam 1 hari. Ada? Tentu tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa tanaman atau secara khusus kangkung, karena kita rata-rata petani kangkung ya. Nah, itu butuh waktu yang cukup lama, kurang lebih 4 minggu atau 1 bulan. 4 minggu sama dengan 1 bulan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita diajarkan bahwa proses adalah hal yang penting. Sama seperti kangkung, kita tanam butuh waktu untuk dia proses pertumbuhannya sampai dengan masa panennya. Nah, saat kita menanam benih kangkung itu, kita merawat, kita bisa memprediksi bahwa tanaman ini yang kita tanam itu akan panennya kapan. Kita bisa memprediksi masa panennya. Ingat, kita hanya bisa memprediksi, tetapi tidak dapat memastikan secara pasti akan panennya kapan. Kenapa? Karena ada peluang terkena hama, atau mungkin karena unsur hara di dalam tanah itu sudah rusak atau tidak baik lagi. Maka di sini kita bisa untuk memprediksi kurang lebih sekian, tetapi kita tidak dapat memastikan secara pasti karena tetap ada kemungkinan bisa terserang hama dan persoalan unsur hara dalam tanah ini. Atau mungkin ketika tanaman yang kita tanam lebih luas, bukan hanya kangkung, mungkin semangka, pisang, nanas. Rayon itu ada yang tanam nanas ya, 2 hektar saya dengar. Berarti syukur panen kali ini pasti bawanya banyak. Tidak dibawa langsung ke depan sini, nanti di belakang.
tetapi mungkin pertumbuhannya sudah baik, panennya juga hasilnya baik, tetapi belum tentu harga jualnya baik. Bisa jadi harganya merosot karena rame-rame panen. Dari rayon 1 sampai 12 nampung semua, masuk pasar yang sama, bisa jatuh harga. Makanya gereja harus bergumul untuk membuat strategi. Yang rayon A tanam ini, yang rayon B tanam ini, supaya jemaat juga bisa bawa hasil panen, tetapi kemudian tidak ada yang jatuh harga. Tetapi tidak tahu kalau yang datang dari tempat lain lagi bisa jatuh harga. Nah, berarti hasil panen bisa baik, tetapi harga jual belum tentu baik. Nah, di sini tema yang diberikan oleh Majelis Sinode yaitu bersyukur atas berkat Tuhan. Maka pertanyaan penting bagi kita, mampukah kita untuk bersyukur dalam hal-hal sulit ini? Kita sebagai petani atau pengusaha dan lain sebagainya. Ketika hasil panen tidak baik, apakah kita masih tetap untuk dapat mengatakan, ya Tuhan saya bersyukur? Atau ketika harga jual tidak baik, apakah kita masih sanggup juga mengatakan, Tuhan aku tetap bersyukur walaupun harga jual tidak baik? Maka proses untuk dapat mengatakan bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi itu adalah hal yang sulit. Karena hal yang sulit kita butuh Tuhan untuk menolong kita dalam segala langkah juang kita memerlukan. Ayat 6 berbicara tentang penabur. Ayat yang ke-7, ayat 6 berbicara tentang hal menabur. Ayat 7 berbicara tentang keralaan hati. Artinya dalam segala hal kita harus bisa melakukannya, termasuk dalam hal menabur. Itu kita harus bisa melakukan dengan keralaan hati. Lalu yang berikut, ayat 8, 9, dan 10 menegaskan bahwa Allah sanggup dan tentu akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tentu ini tidak lepas dari tanggung jawab kita sebagai manusia bahwa kita harus bekerja, tetapi harus sambil berharap kepada Tuhan. Semua yang kita usaha adalah hal menabur. Semua yang kita lakukan kepada orang lain itu juga hal menabur. Maka bagaimana respon kita? Respon kita tentu berbeda-beda. Tetapi ayat 11 dan 12 menegaskan bahwa Tuhan akan memampukan kita sehingga kita bisa mengucap syukur. Ayat yang ke-12 mengatakan bahwa ayat yang ke-11 mengatakan bahwa kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh Allah. Artinya kita punya pengharapan di sini bahwa kita pasti dimampukan oleh Allah. Maka sebagai petani dalam waktu bersamaan adalah orang beriman harus percaya bahwa Allah mampukan kita, sehingga kita bisa bersyukur dalam segala situasi, termasuk ketika hasil panen tidak baik, harga jual tidak baik, kita tetap mampu bersyukur. Dan pada bagian terakhir menegaskan lagi terkait dengan hal bersyukur. Artinya hal bersyukur atau ucapan syukur kepada Allah adalah hal yang penting. Maka sini kita dapat belajar bahwa berproses untuk mampu berkata bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi itu harus tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan.
Intinya bahwa ketika hidup kita dalam segala kesulitan, persoalan, itu harus dilihat sebagai proses pertumbuhan. Sama seperti bibit kangkung yang membutuhkan waktu untuk bertumbuh sampai dengan masa panennya. Itu membutuhkan proses. Sama hal juga dengan iman kita juga butuh proses untuk dapat mengucap syukur kepada Allah dalam segala sesuatu dan keadaan. Keadaan saat gagal panen, harga jual merosot dan lain sebagainya, atau ketika ekonomi melemah, kita harus berusaha untuk sanggup menyatakan, Tuhan, aku tetap bersyukur. Kangkung membutuhkan air dan juga nutrisi yang cukup untuk dapat bertumbuh dengan baik. Demikian juga iman kita. Iman kita juga membutuhkan ketersediaan air kehidupan dari Allah. Dan juga membutuhkan nutrisi yang selalu ada. Mengapa? Agar iman kita bertumbuh dan kita mampu berkata, ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu dalam segala keadaanku, baik maupun buruk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini pada perayaan syukur panen, kita diajak untuk bersyukur atas berkat Tuhan yang telah diberikannya. Tetapi lebih jauh kita diajak untuk mampu bersyukur dalam segala keadaan dan situasi. Buruk pun tetap harus bersyukur. Itulah ciri dari orang yang beriman kepada Kristus, yaitu mampu untuk mengucap syukur dalam keadaan yang sulit. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk dapat bersyukur dalam segala hal. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kepada Allah Tritunggal, Bapa yang menciptakan tanah dan air, Anak yang menebus dunia, dan Roh Kudus yang membarui bumi. Dengan menyatakan demikian, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari yang terang, yang menderita sama, dikuatkan hidup terus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga, pada kedua hari yang pertama, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa dan Maha Kuasa, yang akan bersama untuk menghakimi masalah hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Dalam kebersamaan kami mengakui bahwa pencipta kami hanyalah satu, yakni Tuhan Allah yang telah menciptakan kami sebagai perempuan dan laki-laki yang semua sama dengan sederajat di hadapan Tuhan, yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Bumi yang satu dengan segala isinya, Di atas dan tanah ini, kami ditempatkan untuk berpijak di atasnya. Dengan berlalu mencari rezeki kita Kami bersuara mencucurkan putih-putih mutiara surgawi yang tersimpan di dalamnya sebagai harta yang terpendam. Di atas bidang tanah ini, kami ditempatkan untuk
tanah kering dan tanah berduri dan tanah berbukali. Kami kerjakan dan tanami, tapi semua usaha dan kerja tak ada artinya jikalau kami sendiri menggunakannya. Kami butuh Engkau untuk bekerja bersama-sama. Mereka ditentukan untuk bekerja bersama-sama sebagai penolong yang sepadan, bukan sebagai penghibur, bukan pula sekedar seorang pembantu. Dalam kebersamaan, kami membersihkan, kami menanam, kami mengairi, dan menyirami benih oleh benih Yesus Kristus. Tuhan yang menumbuhkan dalam karya agung Yesus Kristus dan oleh karya kerja Roh Kudus membangkitkan dan memberi hidup baru. Terpujilah Tuhan yang memberikan kepada kami berkat jasmani dan kehidupan kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebuah firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadikan kami untuk selalu bersyukur dalam keadaan susah maupun senangnya Tuhan, semoga kami selalu bersyukur dalam keadaan apapun itu. Tuhan, kami akan segera memberikan persembahan kami kepada Engkau. Kiranya persembahan kami dapat berguna dalam ibadah kami ya Tuhan, dan juga gereja kami ya Tuhan. Kiranya apapun yang kami beri, sekecil atau sebesar apapun yang kami berikan, itu dari ketulusan hati kami Tuhan, akan menjadi berkat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Hai suku-suku bangsa, dari perempuan dan laki-laki, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dari hasil bumi dan masuklah ke pelatarannya yang kudus. Persembahkanlah dengan penuh sukacita dan tanpa paksaan. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh ada dalam kebaktian saat ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengagungkan nama-Mu. Dalam saat yang teduh ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan.
Kami berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, berkatilah gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia, sampai dengan gereja-gereja lokal. Berkatilah gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkatilah jamaah-Mu ya Tuhan, dalam bersusah payah sebagai petani. Berkatilah mereka semua. Sebagai pengusaha, pegawai di kantor, PNS, pengajar, guru di sekolah, Tuhan berkatilah mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, berkatilah persembahan hasil panen yang telah dibawa oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh mempersembahkan diri kami juga ya Tuhan. Dengan mempersembahkan diri kami secara tulus untuk tetap setia kepada-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit. Kehidupan nyata telah menanti kita. Marilah kita song-song dengan tekad untuk menerima perbedaan yang ada dalam kebersamaan. Dengan hati terbuka, diliputi cinta kasih, dan untuk bergandengan tangan membina hidup damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pergilah dengan sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Allah bagimu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakumu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat di atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
marilah kita menutup ibadah syukur panen kita pada saat ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami tadi sudah kami laksanakan dari aktivitas Tuhan, semoga berjalan lancar itu atas berkat kasih kamu yang memberikan kepada kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan lanjut acara kami, yaitu pesta panen kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati perjalanan pesta kami dari awal hingga selesai. Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kita boleh bersalam-salaman dengan jemaat yang ada di samping kiri kanan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali, dan kita akan ada dalam pelelangan, dan kita jadi di sini ada orang yang luar biasa yang jago untuk memimpin pelelangan, Bapak Firdan. Ya, silakan Bapak Firdan untuk boleh memandu pelelangan. Dipersilakan. Oke, semua. Bagaimana ibadah tadi? Mantap. Semuanya terberkati, yang terberkati tolong angkat tangan. Oke, di sini ternyata semua terberkati. Amin. Dan di sini ada terong di sini didatangkan langsung dari luar negeri, lebih tepatnya Amanat Selatan. Jadi di sini ada terong yang sangat yang lumayan segar. Untuk harganya saya minta Ibu Siti untuk buka harga. Oke, 10.000 pertama. Oke, 30.000 pertama. 65.000 pertama. 105.000 pertama. 305.000 pertama. 305.000 kedua. 305.000 tiga. Tolong catat. Biar Bapak Pendeta langsung catat. Dengan Bapak siapa? Iya, Bapak Kevin. Ya, Bapak Kevin. Ya, ini terus beda lagi. Terus ini didatangkan dari luar negeri. Lebih depan ke Molo Utara. Jadi di sini saya minta Bapak Arda untuk membuka harga. 15. Nah, sebelum lanjut ada informasi dari Penatua. Ternyata ada Penatua yang bawa persembahan juga, tetapi tadi keluput
bukan membawa. Oh iya, boleh. Yang bawa karena di sini terus anaknya tidak bawa. Oh iya, oke. Baik, silakan. Teman yang terkumpul, silakan Penatua. Atau masih ada yang terkumpul? Apakah masih ada yang terluput? Oh iya, berhasil didatangkan langsung dari luar angkasa. Oke, kita lanjut 15.000 pertama. Ini dari rayon 12. Oh, dari yang 12. Oke, 15.000 pertama. 35.000 pertama. 85.000 pertama. 185.000 pertama. 205, 310, mohon maaf. 310 pertama. 310 313. Ya, dengan tolong Bapak dengan Bapak Jo. Di sini selanjutnya ada sayur yang ada yang dulu adalah itu sayur kubis Oh iya. Sayur kol ini sayur kubis. Ini saya buka harga dengan 10.000. 40. 105, 205 pertama. 205 tidak ada. 205.003 atas nama apa? Ya, tolong catat. Oke, di sini ada anak tadi ini bilang Bapak Pendeta katanya mau minta bawa langsung. Ini anak saya didatangkan langsung dari bawah tanah ya. Jadi di sini saya meminta Bapak Imon untuk buka harga 25 pertama. 75.000 pertama. 175 pertama. 175 pertama. 375 pertama. 400 kedua. 403. Silakan tolong dicatat. Ya, di sini ada kangkung. Jadi kalau mau makan silakan langsung potong-potong langsung buat salad. Ini nanti buat salad. Tidak perlu masak-masak, tidak perlu pengolahan, tinggal langsung makan. Akan bisa. Itu berkuat gaya lagi. Saya buka dengan harga karena ini 2 ikan, jadi saya buka dengan 5.000 baik. 5.000 pertama. 55.000 pertama. 120. Saya 185 pertama. 385 kedua. 150. Lumayan ternyata. Kan ini banyak yang diminati ya saudara-saudara. Tadi berapa? 250 berapa tadi? Ya 250 berarti sekitar 500 banyak gitu.
500 lebih 3. Oke, silakan pada tolong catat Bapak Arga. Nah, ini ada beras yang didatangkan langsung dari Sania, karena di sini tulis Sania. Ya, dari ini beras premium yang sangat-sangat premium, bahkan mengalahkan Wagyu A5. Ini mau dibuka dari harga 75. Oke, 375 penerima. 675 2. 875 975 2. 1.975 3 juta lebih 3. Ternyata beras ini banyak yang diminati, saudara, karena mereka tidak kuat untuk makan jagung. Nah, ini ada pisang yang sangat-sangat premium, bahkan bisa dibacakan segala sesuatu, bahkan bacaan anak juga bisa. Jadi ini saya buka karena satu sisi tadi saya buka dengan harga ini Fumoes 10.000. 110.000. 510.000. 200. 710.000. 1.710.000. 2. 3 juta lebih. 2. 6 juta lebih. 3. Ya, di sini ada kaca yang dipilos dan diwarnai warna hijau. Sebenarnya ini sejenis kacang tanah, tapi karena kacang tanah ada jurusan pertanahan, jadi ini jurusan perudanan. Jadi karena di sini ada dua bungkus, saya buka dengan 115.000 pertama, 315.000 pertama, 815 2. 1 juta 1 juta lebih 2. 1 juta lebih 3. Pada Bapak Jo, ini ternyata Bapak Jo ini banyak uang ya, banyak uang. Kita bagi pisang kita kan. Ubi jalan, ini rayon 2 ya, dalam kampung di sampingnya ubi jalan. Nah, ubi jalan. Nah, karena mereka kebetulan tinggal dekat perbatasan, jadi anggap saja ini di luar negeri, di Timor Leste. Jadi di sini saya meminta kesediaan Ibu Eni untuk buka harga 25.000 pertama, 55.000 pertama, 87 pertama, 150-an pertama, 250 pertama, 250 kedua, 250 ketiga. Catat tadi siapa tadi yang berakhir tadi? Oke, harga. Ini ada mie goma. Ya, di sini ada mie goma yang didatangkan langsung dari mie gacuan. Mie gacuan tapi yang versi tradisional, versi yang paling original. Dan saya akan minta Mama Penatua untuk buka harga 100.000 satu kali, 250 sekali, 1.250 satu kali, 1.750
Berapa? Oke, 9 juta. Hampir mau 10 menit, 10 juta. 3. Nah, kan. Dan yang paling ditunggu-tunggu dan yang paling akhir di sini. Ini tadi dari berapa? 12 ya? Ya, ini tadi dari 12. Ya, ini semangka. Semangka bentuknya sangat kuat. Jika makan ini kita bisa memulangkan segala sesuatu. Ya, bisa bulatkan gimana ya? Ya, bisa membulatkan kita menjadi. Bisa membulatkan kepala yang sangat-sangat ya. Jadi karena di sini ayat 12 yang membawa semangka, jadi saya meminta Bapak Kevin koordinator 12 untuk membuka harga 30.000 pertama, 150.000 pertama, 200. 350 pertama, tuh 150 pertama, 950 kedua, 100 berapa tadi? Kalau 5 saya matematika kurang. saya mengakui kerasa supir 100 lebih. Ya, 100 lebih. 3. Selesai ya? Oke, terima kasih. Tapi jangan dulu Nah, tolong yang di atas tolong turun. silakan Om operator, Om Sonek. Yuk teman-teman, kita membentuk formasi lingkaran dan kita akan menari bersama. Tim multimedia aman? Ya. Main kalian.
Puji Tuhan, kita telah mengenai bersama sebagai bentuk ungkapan syukur dan ungkapan satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Dan biarlah formasi dari tarian ini lagi di dalam konteks maupun di dalam konteks masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.